Bab 943. Keyakinan yang dilenyapkan. Terjebak. Semua orang bergumam pelan. Mata mereka seperti naga kuno mistik, melihat ke arah Harliye. Demi kebaikan Harliye, tetaplah di sini. Naga kuno mistik mengeluarkan suara panjang dan melambaikan tangannya untuk melepaskan batasan kerumunan. Tentu saja, meskipun pedang pembunuh itu bergelantungan di tangan semua orang, mereka semua terkepal erat, tidak ada yang melancarkan serangan. Meskipun naga kuno mistik dari mistik menyebalkan, mereka percaya kata-katanya tanpa syarat. Latar belakangnya terlalu kuat dan dia dapat melihat masalah yang tidak dapat mereka lihat. Ini tentang kehidupan Harliye, tidak bercanda. Harliye. Fancy Chu mengulurkan tangannya, seolah-olah dia bisa merasakan wajah penuh janggut dan perubahan dari jarak jauh. Dalam 3 tahun itu, dia linglung, berkeliaran di dunia fana. Dalam 3 tahun itu, dia kehilangan jiwanya dan dilarang dari puncak gadis giok. Hilang 3 tahun, lalu 3 tahun lagi. Baginya, ini adalah reinkarnasi di mana para dewa menipu manusia. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi kabur. Air mata di matanya mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan dan melintasi pipi yang pedih. Tuhan masih baik, mereka tidak akan lagi menderita di tahun-tahun yang terbuang. 2. Ketika matanya kabur, ada lagi gemuruh dari keluarga bangsawan Sueling. Dengan tembakan yang kuat, Harliye menghancurkan gunung terakhir spiritual berdiri di keluarga bangsawan Sueling menjadi abu terbang dengan satu telapak tangan. Ini adalah adegan yang ironis. Keluarga bangsawan Sueling, Beichu, warisan dunia, gunung spiritual, sekarang telah disapu ke tanah. Gunung-gunung itu masih berbentuk gunung, tetapi mereka dibangun dengan mayat, berlumuran darah. Bunuh. Para master keluarga bangsawan Sueling menjadi gila, semua usia elemen terbakar, dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat, membunuh mereka berkeping-keping. Melihatnya bertarung sendirian, sungguh memalukan. Di sini, Tuan Suge duduk di tanah dengan bokongnya. Ini tidak akan menjadi masalah. Siden Miu berkata dengan ragu, aku mendengar bahwa pembentukan formasi pembunuhan sangat sengit. Percayalah padaku dan tetaplah di sini. Naga kuno mistik berkata dengan santai, jangan khawatir, dalam keadaan ini, kecuali ada sesuatu yang salah dengannya, tidak ada yang benar-benar dapat mengancam hidupnya, bahkan jika itu adalah kehadiran 8 raja. Apakah kamu begitu yakin? Bahkan Kaisar Pisau juga hanya bisa menoleh untuk melihat naga kuno mistik yang tak terduga di sampingnya. Tubuh suci zaman purba yang telah bangkit, tidak dapat ditekan oleh mereka yang bukan kaisar. Naga kuno mistik-mistik tersenyum santai, keadaannya, meskipun tidak terkalahkan, itu telah melampaui tabu. Apa yang kamu maksud dengan keadaan? Leluhur Sekte Langit bertanya tanpa sadar. Sangat dekat dengan keabadian. Tidak ada kematian atau cedera. Semua orang mengerutkan kening, keadaan pikiran mereka tidak bisa tenang, siapa yang bisa menekan keadaan tidak mati atau terluka. Dia membelah formasi pembunuhan. Ketika semua orang terkejut, suara ngeri datang dari para penonton dari kejauhan, yang menarik perhatian semua orang. Di kejauhan, tubuh berdarah telah terbang keluar. Ketika dilihat dari dekat, itu adalah leluhur Sueling. Adapun formasi pembunuhan yang dia kelola, telah dihancurkan oleh Harliye dengan pisau. Mungkin karena goncangannya terlalu besar, tidak hanya leluhur Sueling, tetapi orang-orang di sekitarnya juga menderita kerugian besar. Bahkan yang lebih buruk, mereka berubah menjadi kabut darah di tempat. Kali ini, master keluarga-keluarga bangsawan Sueling benar-benar putus asa. Formasi pembunuhan adalah pilihan terakhir mereka. Kalau sekarang dihancurkan, apa yang mereka gunakan untuk melawan dewa tiada taraf?
Beberapa pembunuhan dan pengorbanan darah para anggota klan, keluarga bangsawan Sueling telah terbunuh dan terluka. Leluhur, kamulah yang mencelakai keluarga bangsawan Sueling. Master yang tersisa dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling semuanya putus asa dan mengaum di langit. Raungan mereka penuh dengan kesedihan dan kebencian. Jika leluhur Sueling tidak keras kepala dan bertindak sendiri, bersikeras menjadi musuh dewa iblis tiada taraf, bagaimana mungkin keluarga bangsawan Sueling berakhir seperti ini? Tindakannya ini sama saja dengan menghancurkan keluarga. Mendengar deru langit, leluhur Sueling, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, menyemburkan seteguk darah. Dia benar-benar takut akan dibunuh oleh Harley. Pada titik ini dalam pertempuran berdarah, akhir dari keluarga bangsawan Sueling telah diputuskan. Dia benar-benar menyesalinya. Dia menyesal karena sudah memprovokasi dewa pembunuh sehingga dia akan membawa bencana bagi keluarga. Dia tidak punya wajah untuk menghadapi keluarga bangsawan Sueling. Dalam teriakan, banyak master dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling yang meledakkan diri. Ini adalah adegan yang tragis, darah yang memuncrat di langit sangat indah. Para penonton yang menyaksikan adegan ini menghela napas. Meskipun keluarga bangsawan Sueling terbunuh secara tragis, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika gagal, mereka dapat melarikan diri. Akan selalu ada satu atau dua orang yang dapat melarikan diri. Namun, mereka tidak melakukannya, bukan karena mereka tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup, tetapi hidup untuk mereka adalah semacam siksaan. Bagaimana jika mereka hidup? Balas dendam apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan terhadap dewa iblis tiada taraf? Mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi, meskipun ada banyak master alam langit semu di antara mereka, tetapi iman mereka telah dihancurkan oleh kekuatan Harley. Penghancuran diri bagi mereka mungkin melegakan. Paling tidak, mereka bisa menjaga martabat menyedihkan sebagai seorang master. Nenek moyang Sueling berteriak dengan marah, darah yang memuncrat membuatnya merasa takut dan terus melangkah mundur. Dalam kepanikan dan tragis, auranya juga meningkat dengan cepat. Dia juga akan mengakhiri hidupnya dengan penghancuran diri. Tentu saja, dia tidak sebebas dan semudah generasi mudanya. Pada saat terakhir, dia takut. Nenek moyang keluarga bangsawan Sueling juga takut mati dan tidak memiliki keberanian untuk meledakkan dirinya sendiri. Pria tua berjubah darah itu mundur. Dengan raungan ketakutan, dia berbalik dan melarikan diri. Kemudian, dia tersandung, seperti anak kecil yang ketakutan dan gangguan saraf. Dia berlari dengan putus asa, lalu mencari tempat yang aman. Kepala keluarga yang bermartabat, keluarga sudah musnah, tapi dia malah takut mati. Para penonton itu menghela napas dan dengan sadar memberi jalan untuknya. Orang-orang melakukannya dan langit mengawasi. Siapapun yang melakukannya harus membayarnya kembali. Seorang pria mabuk dengan kendi, mendengus, tetapi satu kalimatnya membuat terlalu banyak orang diam. Aku menginjakkan kaki di jalan ini, tetapi tidak bisa melihat melalui hidup dan mati, itu konyol. Seorang pria parubaya dengan pedang emas di punggungnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apakah jenderal pertama dari kuil suci juga datang ke sini untuk mengekspresikan emosi? Pria mabuk itu tersenyum dan menatap pria parubaya dengan pedang di punggungnya. Senior Huang Xuan, apakah kamu mengolok-olok junior ini? Pria parubaya dengan pedang di punggungnya tidak bisa menahan senyum. Sialan, siapa dua orang ini? Para penonton di sekitarnya mundur selangkah dan melihat mereka dari atas ke bawah. Jenderal pertama kuil suci, pangeran legendaris klan surgawi dengan pedang di punggungnya. Bahkan Kaisar senior Huang Xuan, yang dihormati oleh jenderal pertama kuil suci,
adalah saudara dari Kaisar Chu yang pemabuk. Ekspresi para penonton menjadi luar biasa indah. Mereka merasa seperti sedang bermimpi, siapa sangka masih ada dua dewa besar di samping mereka. 2. Kejutan semua orang dipatahkan oleh raungan. Langit ilusi bergetar. Harley Ye berjalan keluar dari keluarga bangsawan Sueling, menginjak lautan darah dan membawa pedang ajaib tiada taraf surga mengejar leluhur Sueling. Ini benar-benar akan membuat keluarga bangsawan Sueling musnah. Seseorang melompat. Sudah membunuh sampai sekarang. Kalau itu kamu, apakah kamu akan meninggalkan bencana? Benar juga. Tapi hari ini, satu hal telah dikonfirmasi. Seseorang menghela nafas, di masa depan, aku lebih suka memprovokasi istana Haus Darah daripada memprovokasi dia, Harley Ye. Begitu dia bergerak, bahkan langsung membunuh satu keluarga besar. Orang-orang tidak memiliki keberanian lagi untuk hidup. Bersambung. Bab 944. 3 tahun lalu, 3 tahun kemudian. Di langit ilusi, para leluhur Sueling menjerit ngeri. Seperti anak kecil yang ketakutan, dia mengalami gangguan saraf, tersandung, berlari dengan putus asa. Di belakangnya, Harley Ye mengikuti perlahan dengan pedang pembunuh. Di belakangnya, ada banyak penonton, bahkan jika mereka tahu apa akhir dari leluhur Sueling, mereka tetap ingin melihatnya. Di belakang mereka, ada naga kuno mistik dan kaisar pisau. Sebaliknya, mereka ingin Harley Ye membunuh leluhur Sueling sesegera mungkin untuk mengakhiri pembunuhan ini. Karena di sini adalah Beichu, ada krisis di mana-mana. Kalau Harley Ye sangat terkenal, kejadian di Laut Panlong beberapa tahun lalu akan kembali terulang. Di depan, leluhur Sueling melarikan diri. Seorang lelaki tua berbaju ungu muncul, itu adalah Master Pertapa, Master Alam Langit Semu yang sebenarnya. Teman kecil, keluarga bangsawan Sueling membayar harga yang mahal untuk ini, hormati aku, biarkan dia pergi. Pria tua berpakaian ungu itu berbicara perlahan, suaranya bergema antara langit dan bumi tanpa batas. Harley Ye tidak menjawab, hanya terus melangkah sambil mengayunkan pedang pembunuh. Puff! Di tempat, lelaki tua berbaju ungu itu disayat dan terbang keluar. Shum! Ketika dia berhenti, dia dihadapkan dengan tombak perang hitam pekat yang dipaku ke langit ilusi di tempat. Ses! Melihat adegan berdarah seperti itu, semua orang tersentak, ini juga terlalu cepat. Orang itu adalah Master Alam Langit Semu, bisa-bisanya dibunuh begitu saja. Tapi, tetua jubah ungu itu benar-benar bodoh. Situasi macam apa ini? Keluarga bangsawan Sueling telah kehilangan leluhur Sueling dan mereka semua telah terbunuh. Berbicara tentang orang lain, tidak hanya tetua jubah ungu, banyak orang juga memiliki maksud untuk membujuk. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka akan mundur. Tentu saja, ketika mereka melihat tetua jubah ungu yang disalibkan, mereka yang masih akan berlari keluar untuk membujuk demi leluhur Sueling, secara sadar mundur ke belakang karena sudah ada contoh pasti. Kalau ingin menjadi yang kedua, silakan keluar. Duar. Segera, ada gerakan besar ke arah leluhur Sueling itu melarikan diri. Melihat dari kejauhan, seluruh langit ilusi runtuh. Laut darah berguling, menggulung sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan aura pembunuh. Orang-orang dari klan darah. Seseorang terkejut, seolah-olah mereka melihat bendera pertempuran dari klan darah. Leluhur, selamatkan aku. Dalam keterkejutan, leluhur Sueling meraung liar. Dia membakar esensi sejati dan melarikan diri ke lautan darah untuk mencari perlindungan. Leluhur. Penonton tertegun sejenak. Tidak hanya mereka tercengang, tetapi Tuan Suge,
yang diam-diam mengikuti di belakang mereka, juga tercengang dan menggaruk-garuk kepala. Leluhur yang dimaksud oleh leluhur, jangan-jangan adalah Raja Darah. Keluarga bangsawan Sueling dan klan darah memiliki hubungan yang sangat dalam atau bisa dikatakan satu garis keturunan pada zaman dahulu, yaitu kuil haus darah dan pemakan jiwa. Naga kuno mistik mengeluarkan suara panjang. Masih ada rahasia seperti itu. Tentara klan darah telah terbunuh, leluhur Sueling tidak boleh mati. Diskusi para penonton berlanjut. Itu belum tentu benar. Seseorang menyentuh dagunya. Mungkinkah kamu adalah dewa darah istana haus darah 3 tahun lalu? Tentara 9 balai istana haus darah, ratusan ribu kultivator, tercengang bahwa dewa darah dibunuh secara paksa oleh Harley. Situasi saat ini sangat mirip dengan waktu itu. Sangat mungkin kalau Harley ingin membunuh leluhur Sueling waktu itu. Penguasa muda, ayo berperang. Di sisi kehampaan, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu memandang Danumaya Xiao, yang mengenakan baju besi. Keturunan kaisar menahan raja-raja dari berbagai generasi dan apa yang seharusnya dipegang oleh sekte 9 naga perang mereka adalah Suaka Yinming dari Raja Dharma Cakra. Karena kematian Raja Dharma Cakra dan penghancuran Suaka Yinming, target mereka bergeser ke klan darah. Mereka telah melakukan hal yang sama untuk waktu yang lama, dan jika klan darah bergerak, sekte 9 naga perang juga bergerak. Danumaya Xiao tidak berbicara, tetapi melihat ke arah langit lainnya. Langit ilusi yang tampaknya damai bergelombang dalam gelap. Pasukan kultivator bersembunyi di dalamnya. Mereka saling berpegangan, pasukan raja menatap Harley dan pasukan keturunan kaisar menatap mereka. Kedua belah pihak tampaknya mempertahankan keseimbangan yang aneh, hanya diam-diam berkelahi. Ini adalah semacam pemahaman diam-diam karena ini adalah saling menahan diri. Tidak ada penindasan kekuatan mutlak dan tidak ada perang karena mereka tahu bahwa meskipun perang, kedua belah pihak akan menderita, tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Penguasa muda, ayo bertarung saja. Klan darahlah yang memecahkan keseimbangan terlebih dahulu. Lelaki tua berbaju abu-abu itu berbicara lagi. Dengan kekuatan tempurnya, dia mampu membunuh leluhur Sueling sejak lama, tetapi dia membiarkannya bersembunyi di pasukan klan darah. Pernahkah kamu memikirkan alasannya? Kata Danumaya Xiao ringan. Aku bodoh dan tidak mengerti alasannya. Dia sedang berubah. Mata Danumaya Xiao cerah. Dia juga tahu bahwa tentara klan darah akan datang atau dia sedang menunggu tentara klan darah untuk membunuhnya. Jadi dia membutuhkan pembunuhan di lapangan untuk menyelesaikan transformasi ini. Tapi ini terlalu beresiko. Jantung lelaki tua berpakaian abu-abu itu berdegup kencang. Tentara klan darah memiliki ratusan ribu kultivator. Jika tidak hati-hati, Harley akan mati di sana. 3 tahun yang lalu dia bisa melakukannya, jadi 3 tahun kemudian dia bisa melakukan hal yang sama. Danumaya Xiao berkata dengan datar, dia sedang berjalan di jalan seorang kaisar. Di kaisar dinasti Dacu 9, mana ada orang yang tidak berjalan dengan darah dan tulang. Langit ilusi formasi pembunuhan, bidik dia dan bunuhlah. Begitu Danumaya Xiao menyelesaikan kata-katanya, terdengar teriakan keras dari tentara klan darah. Cung, cung, cung. Seketika formasi langit ilusi meledak, formasi pembunuhan 9 langit ilusi dan ratusan formasi lore bangkit pada saat yang bersamaan. Mereka mekar dengan kekuatan menghancurkan dunia, jika dimainkan, cukup membunuh seorang kaisar di tempat. Tentu saja, meskipun formasi pembunuhan dan formasi lore itu kuat, mereka harus tepat mengenai lawan baru bisa. Harley telah mengambil langkah satu langkah. Jika salah 1 inci, dia akan langsung memasuki pasukan klan darah. Dia melambaikan pedangnya, lalu menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali,
dia sudah beberapa ribu meter jauhnya dan melambaikan pedang itu lagi. Dalam adegan ini, Jenderal Klan Darah yang sedang menonton sangat bersemangat. Kini, dia mengerti mengapa keluarga bangsawan Sueling dibunuh dengan begitu tragis. Dengan gerakan ini saja, formasi pembunuhan sulit untuk dibendung, tetapi yang dapat mengancam Harley hanya formasi pembunuhan ini saja. Bunuh. Jenderal Dewa Klan Darah tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menunjuk Harley dan berteriak keras. Tentara Klan Darah itu seperti lautan, membanjiri langit dengan kekuatan supranatural, senjata spiritual atau peta formasi. Pada saat yang sama, mereka menekan arah Harley. Tentu saja, Harley menghilang lagi. Puff. Ketika dia muncul, ratusan Master Klan Darah telah berubah menjadi kabut darah di bawah pedang ajaib. Selanjutnya, adegannya sangat berdarah. Harley seperti hantu, keberadaannya tidak pasti dan gerakannya aneh. Setiap kali dia muncul, sekelompok orang dihancurkan. Pasukan ratusan ribu kultivator, tidak ada yang tidak bisa dia masuki. Dalam adegan ini, Jenderal Klan Darah akan tak berdaya. Ada formasi pembunuhan di langit, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Senior, apakah yang Harley lakukan adalah perpindahan ruang? Kultivator muda memandang ke arah kultivator yang lebih tua di sampingnya. Ini adalah teknik rahasia ruang, tapi bukan perpindahan ruang. Kultivator menarik napas dalam-dalam, matanya masih dipenuhi rasa heran, bahkan jika ruangnya sangat besar, dia tidak bisa menempuh jarak sejauh itu dengan satu langkah. Dengan kekuatan supranatural yang sedemikian besar, tidak heran dia berani menerjang ratusan ribu kultivator. Batas garis keturunan dibuka dan teknik penyusutan ruang juga disublimasikan. Hebat sekali. Di sisi langit ilusi, naga kuno mistik menghela napas. Harley, berapa banyak orang yang akan kamu bunuh untuk dikubur bersamanya? Lancy bergumam sambil memandang Harley yang telah membunuh di seluruh dunia. Pembunuhanmu adalah untuk Dao atau cintamu. Fancy Chu juga bergumam, matanya yang indah sedikit kabur. Pada saat ini, baik Lancy atau dia, sementara hati mereka sakit, entah kenapa memiliki perasaan masam, mereka tidak tahu harus cemburu, sedih atau iri. Jika dulu, kami mati karenamu, apakah kamu juga akan membunuh orang-orang seperti ini? Bersambung.